Halo semua Sobat Anis Kembang, jumpa lagi dengan saya Fendi di channel Sobat Anis Kembang, sebuah channel yang konsisten bagi kita untuk tempat belajar bersama merawat burung anis kembang kesayangan kita, dari yang cuma untuk rumahan sampai untuk yang berprestasi di lomba. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah konten yang terkait perlu tidaknya kita memberikan vitamin kepada burung anis kembang kesayangan kita. Om, boleh nggak vitamin itu diberikan tiap hari? Om, mengapa kita memerlukan vitamin? Nah, nanti jawabannya akan saya sampaikan dalam video saya ini. Namun saya akan dasari bahwa pada prinsipnya vitamin itu dibutuhkan oleh burung ya, tapi jumlahnya tidak banyak. Tapi harus ada seperti itu. Nah, vitamin yang dikonsumsi oleh burung itu ada dua sumber. Yang pertama sumber dari alam ya. Jadi yang membuat vitamin ini bukan manusia, tapi Tuhan Sang Pencipta kehidupan yang membuatkan vitamin itu melalui apa yang dikonsumsi oleh burung. Karena burung anis kembang itu tidak memakan sayur, tidak memakan biji-bijian, hanya buah-buahan. Maka saya sampaikan, kalau teman-teman atau sobat anis kembang itu tanya, Om, buah apa yang kandungan vitaminnya terbaik, terlengkap buat burung anis kembang? Nah, saya sampaikan vitaminnya ya ini. Nah, ini buah pepaya adalah salah satu sumber vitamin terbaik, terlengkap untuk burung anis kembang gitu teman-teman. Jadi kenapa teman-teman di daerah Malang ya, ini yang saya sudah kenal mereka tuh lama, mungkin sudah 10 tahun lebih saya melihat apa yang mereka lakukan terhadap burung anis kembang itu, salah satunya adalah hariannya memberikan buah pepaya gitu ya. Mungkin di Malang kan lebih sejuk lah daripada saya yang di Sidoarjo seperti itu. Nah, kenapa mereka memberikan buah pepaya ini? Saya tanya ya, biar perutnya dingin Om, biar pencernaannya baik, biar burungnya tidak loncat-loncat, tidak nakal kalau di lomba. Nah, sebetulnya kalau kita mau belajar di literatur yang ada ya, kita kan sekarang lebih mudah mencari literasi atau informasi terkait kandungan gizi pada buah-buahan. Itu yang memang yang terbaik ya, terlengkap untuk burung anis kembang itu tadi adalah pepaya. Karena pepaya ini memiliki kandungan vitamin A, memiliki kandungan vitamin B kompleks, bahkan vitamin E-nya ada. Nah, itulah kenapa banyak yang beranggapan memberikan atau membeli vitamin buatan pabrik itu tidak perlu gitu. Sudah pakai yang alami saja. Ya ada baiknya, ada benarnya juga, karena itu tadi kebutuhan vitaminnya sudah tercukupi melalui buah-buahan. Terus ada teman-temannya juga bertanya, Om, apakah jangkrik, cacing itu nggak punya vitamin Om? Saya jawab ada, tapi bentuknya berbeda. Kalau mereka lebih dominan kepada yang namanya protein, karbohidrat, kemudian lemak dan mineral. Kalau untuk jangkrik misalnya, itu hanya dia punya vitamin B gitu ya, vitamin B. Nah, kemudian kalau buah itu memberikan reaksi yang langsung ya atau spontan terhadap apa yang kita inginkan, yaitu anis kembangnya bisa rajin berkicau. Untuk vitamin teman-teman itu berbeda dengan doping ya. Jadi vitamin ini tidak bisa secara instan atau spontan
menunjukkan reaksi atau hasil setelah dikonsumsi oleh burung anis kembang kesayangan kita. Paling tidak butuh waktu 3 hari untuk bisa mengetahui hasilnya, paling tidak. Tapi rata-rata 7 hari itu kalau vitamin. Nah, beda dengan doping. Doping itu ada yang hitungan jam sudah terlihat reaksinya, ada yang hitungan biasanya 2 hari baru kelihatan hasilnya. Nah, itulah kenapa vitamin dan doping itu berbeda. Jadi kalau vitamin itu tidak menimbulkan ketergantungan, prosesnya itu lebih lambat ya, tidak spontan, tidak instan seperti doping seperti itu. Nah, kenapa sih burung itu butuh vitamin? Jadi vitamin ini fungsinya adalah melengkapi nutrisi yang sudah dikonsumsi oleh burung melalui fur, melalui extra fooding hewani ya. Saya ambil satu contoh aja, vitamin B ini ya. Vitamin B ini wajib dikonsumsi oleh burung setiap hari gitu ya. Jadi di buah pepaya tadi ada ya. Kemudian kalau saya kalau enggak pas lagi enggak musim pepaya lah, saya biasanya pakai ini vitamin ini ya, B kompleks. Nah, B kompleks ini bentuknya cair. Jadi saya ngambilnya tetap pakai sepet ya, sepet yang 1 mili. Nah, teman-teman, saya sendiri kenapa selektif dalam membeli buah pepaya ya. Saya beli buah pepaya itu buah pepaya Thailand atau Bangkok itu ya, atau yang lokal. Tapi itu yang masak pohon, bukan yang dari proses mempercepat kematangan ya. Kan biasanya ada yang disemprot pakai etrol itu seperti itu. Jadi itu kan bahan kimia. Nah, itu saya juga berpikir panjang, nanti ada nggak efek negatifnya terhadap burung kesayangan saya itu. Jadi saya kalau membeli pepaya, membeli pepaya gini ini ya pilih yang masak pohon gitu. Jadi kalau masak pohon itu biasanya bagian tangkainya yang di bawah ini itu masih mengeluarkan getah. Berbeda kalau disemprot dengan karbit atau etrol itu ya, nah itu sudah kering gitu. Tapi kalau masak pohon berarti dia dipetik baru saja, pada kondisi dia sudah hampir matang seperti itu. Nah, kalau yang sudah kering tangkainya itu berarti kan metiknya masih muda, terus kemudian disemprot. Nah, itu bedanya teman-teman. Jadi lebih aman itu memang pakai yang alami, yang tanpa dipercepat ya. Namanya pedagang pingin cepet laku ya. Nah, teman-teman, jadi kembali lagi ke vitamin B tadi. Fungsinya apa? Vitamin B ini punya kemampuan memindahkan energi dari makanan yang masuk ke perutnya burung anis kembang kita, langsung dibawa ke aliran darah. Nah, itu memindahkan energi ini tadi fungsi vitamin B. Jadi kenapa vitamin B itu aman dikonsumsi setiap hari. Jadi saya akan perjelas ya teman-teman. Untuk vitamin itu ada 2 jenis, yaitu vitamin yang larut dalam air ya, contohnya vitamin B, vitamin C itu larut dalam air. Sedangkan vitamin yang tidak larut dalam air tapi larut dalam lemak itu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E ya, atau vitamin K. Nah, itu yang larut dalam lemak. Jadi transportasinya, jadi media untuk melarutkannya itu ada 2, yaitu air dan lemak. Nah, untuk yang air ini enak, begitu dikonsumsi dia masuk ke pembuluh darah, jika kelebihan akan dibuang melalui kotoran seperti itu. Nah, yang berbahaya ini kalau tidak mengikuti takaran yang tepat sesuai kebutuhan si burung ya, yang vitamin yang larut dalam lemak. Nah, ini kalau dia kelebihan itu akan disimpan di dalam lemak, di dalam tubuhnya si burung. Nah, kalau
simpanan atau timbunan lemaknya banyak, ini mempengaruhi proses metabolismenya. Burung kelihatan sehat gemuk tapi tidak rajin berkicau. Itu salah satunya disebabkan oleh tadi vitamin A, D, E, K itu berlebihan dan menumpuk di dalam tubuh si burung anis kembang kita. Jadi walaupun dia lincah, walaupun kotorannya kecil-kecil kering ya, tapi kok tidak rajin berkicau ya, kenapa ya gitu, apa ini macet ya. Nah, salah satu sebabnya itu tadi kelebihan vitamin yang larut dalam lemak. Nah, tapi vitamin ini tadi tidak bisa dibuang atau diuraikan. Nah, makanya kan kadang teman-teman melakukan latihan fisik kepada burung anis kembang tadi, mungkin dijemur, mungkin ditaruh di umbaran, nah agar aktivitas fisik tadi itu bisa mengurai timbunan-timbunan lemak yang ada di dalam tubuh burung seperti itu. Nah, kembali lagi teman-teman, selain vitamin B ya, jadi vitamin B tadi itu fungsinya memindah energi ke dalam tubuh burung anis kembang ya. Energi itu power ya, kekuatan, stamina, nah itu energi. Nah, kemudian ada vitamin A. Vitamin A ini bagus untuk kesehatan mata dan daya tahan tubuh, sampai kepada kesehatan warna bulu. Jadi warna bulu ini tidak cepat kusam seperti itu. Nah, kemudian ada vitamin C. Vitamin C sama seperti yang dikonsumsi oleh manusia, fungsinya kan untuk menambah daya tahan tubuh seperti itu. Nah, kemudian ada vitamin D. Ini banyak dibutuhkan oleh para peternak ya, terutama untuk merubah vitamin D ya, vitamin D itu yang belum siap dikonsumsi secara langsung, malah harus melalui penjemuran. Nah, itu diberikan vitamin D terutama untuk pertumbuhan tulang bagi anak-anak burung, sehingga kakinya tidak bengkok gitu, jadi pertumbuhannya juga bagus ya, mulai paruh sampai ujung jari kaki itu normal. Nah, seperti itu. Kemudian ada vitamin E. Nah, ini teman-teman yang paling dicari oleh teman-teman, pengennya semua anis kembangnya itu pengen cepet gacor. Nah, sebetulnya vitamin apa yang dibutuhkan supaya burungnya cepet gacor? Terus ada juga teman-teman yang bilang, om saya nggak pakai vitaminan om, takut nanti burungnya over birahi, takut nanti burungnya jadi nakal om, takut burungnya nanti cabut bulu om. Nah, itu sebetulnya kenapa? Ada vitamin yang tidak diketahui fungsinya oleh teman-teman. Nah, salah satunya adalah vitamin E tadi. Vitamin E ini sama seperti yang dikonsumsi oleh manusia ya. Dia fungsinya menambah kesuburan. Kalau menambah kesuburan berarti kan menambah birahi. Nah, seperti itu teman-teman. Akhirnya apa? Kalau vitamin yang dibeli oleh teman-teman ini ada kandungan vitamin E-nya, nah itu tentunya akan menambah kerajinan bunyi karena dia menambah birahi, jadi burungnya menjadi gacor seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya burung ngerol, anis kembang yang ngerol siap dilombakan, ya jangan diberikan vitamin yang ada kandungan vitamin E-nya, nanti birahinya naik terus, akhirnya orang-orang bilangnya ini over birahi atau birahinya terlalu tinggi, terlalu kencang seperti itu. Nah, makanya teman-teman yang sudah punya anis kembang ngerol, nah itu yang dibutuhkan kan bukan gacor lagi ya, tapi adalah stamina, bagaimana burung ini bisa nagen ngerol dari awal sampai akhir, bahkan main 4 sampai 5 sesi kuat. Nah, itu vitamin apa yang dibutuhkan? Itu tadi kembali saya sampaikan, vitaminnya cukup vitamin B kompleks karena dia akan memindahkan energi dari makanan yang masuk menjadi tenaga di dalam tubuhnya si burung. Jadi memang beda teman-teman, vitamin untuk menggacorkan, vitamin untuk ternak, vitamin untuk lomba itu beda kandungan vitaminnya yang ada di dalam vitamin yang kita beli. Jadi teman-teman harus paham
kalau beli vitamin merek A itu untuk apa gitu. Kalau beli vitamin merek B ini untuk apa, itu harus tahu dan harus paham juga kandungan di dalamnya itu vitaminnya isinya apa aja. Nah, saya ambil contoh ini vitamin favorit ya, vitamin sejuta umat ya. Karena banyak yang pakai, harganya murah tapi hasilnya luar biasa. Jadi ini adalah vitamin anak ayam, Vitacik. Ini kebetulan sudah saya buka ya teman-teman. Saya pakai untuk contoh tutorial kepada teman-teman. Nah, vitamin ini adalah vitamin anak ayam. Vitamin ini lengkap ya kandungan gizinya. Nah, ini kandungan vitaminnya lengkap. Ada A, D, B, C sampai E yang buat gacorkan itu, yang buat rajin bunyi. Nah, itu ada semua di sini. Nah, kemudian vitamin ini juga sudah terdaftar di Kementerian Pertanian ya. Sudah terdaftar di Kementerian Pertanian. Jadi vitamin ini aman, atau boleh saya bilang saya rekomendasikan buat teman-teman. Karena harganya murah, ini satu saset ini 10 gram ya, itu harganya cuma 3.000 kalau di tempat saya, seperti itu. Jadi vitamin ini bagus untuk burung-burung yang belum gacor atau trotolan yang dalam masa pertumbuhan, karena ada kandungan vitamin A, B, D, E. Nah, itu ada semua di sini. Jadi ini vitamin yang sangat bagus untuk diberikan kepada burung anis kembang kesayangan kita, baik yang trotol sampai yang belum rajin ngerol ya, seperti itu. Kalau yang sudah ngerol boleh aja diberikan vitamin ini, tapi jangan sering-sering, nanti takutnya tambah ngerolnya tidak berhenti-berhenti, begitu dibawa ke lomba cuma loncat-loncat seperti itu teman-teman. Jadi ini salah satu vitamin buatan pabrik ya, yang bisa atau aman dikonsumsi oleh teman-teman. Cara pakainya saya sampaikan sambil jalan di video saya tadi ya. Jadi itu sebetulnya tidak terlalu sulit ini mengaplikasikannya. Jadi cukup ambil sedotan gelas air mineral itu, ditusukkan gini aja, kemudian ya tingginya 1 cm lah seperti itu. Jadi baru dilarutkan ke dalam 50 ml air. Jadi saya pun menakar, enggak mengira-ngira. Eman-eman nanti burungnya, kasihan burungnya. Jadi saya pakai gelas ukur juga. Kalau 50 segini, kalau 100 segini, itu sudah ada semua. Jadi tepat. Kemudian nanti ketika mau dipindahkan ke cepuk air ya, air minum, kecepuk air minum, saya pakai bantuan sepet ini, kan ini juga ada. Jadi burung itu rata-rata untuk anis kembang dulu ya, itu kebutuhan minumnya per hari di kisaran 20 ml ya. 20 ml itu ya sekian lah. Nah, itu satu hari bisa habis seperti itu. Kadang enggak habis juga gitu ya. Jadi saya tadi hasil campurannya itu saya masukkan ke dalam sepet ini, saya ambil 20 ml, saya pindah ke cepuk air seperti itu. Nah, kalau untuk buah pepaya itu potongannya seberapa ya, segini aja cukup lah, untuk satu hari habis lah. Jangan sampai buah pepayanya dibuat sampai 2 hari, karena nanti kan ada unsur pembusukan, jadi itu juga bahaya buat burung anis kembang kesayangan kita, karena pepaya kan enggak ada pengawetnya gitu ya. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau sudah pakai ini Vitacik ini, nah teman-teman simpan lagi di dalam wadah yang kedap udara ya, jadi bisa dipakai lagi. Nanti kalau dia sudah mulai memadat, berarti tidak boleh dipakai lagi. Nah, kapan memberikannya? Jadi saya memberikan vitamin ini itu ketika burung selesai dijemur. Jadi posisi dia haus, kita berikan air minum yang sudah diberi vitamin, dia pasti minum. Seperti itu teman-teman. Jadi usahakan dia minum dulu sebelum makan extra fooding, seperti itu. Nah, kemudian
vitamin yang ada di dalam sangkar tadi itu umurnya hanya 1 hari. Jadi kalau besok mau diberikan lagi ya harus diganti, kita buat buat adonan yang baru seperti itu. Jadi cukup untuk 1 hari saja, besoknya kita buatkan yang baru. Tadi yang terkait Vitacik tadi ya, apakah aman diberikan setiap hari? Aman. Jadi kalau di kandungannya ini teman-teman itu diberikan untuk anak ayam. Nah itu bisa sampai 3-4 minggu setiap hari. Nah kalau untuk burung cukup bagi saya, ini pengalaman saya ya, itu 7 hari aja diberikan berturut-turut 7 hari. Nah minggu depannya diulang seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, harinya berurutan. Misalkan Senin dan Selasa, Kamis dan Jumat, atau Minggu dan Senin. Terserah teman-teman enaknya kapan ya, seperti itu. Jadi itu teman-teman cara memberikannya untuk burung anis kembang kesayangan kita. Saya ulangi lagi, untuk yang berbahaya tadi diberikan tiap hari itu adalah vitamin yang larut dalam lemak. Itu bahaya kalau diberikan tiap hari. Tapi untuk vitamin yang aman dikonsumsi setiap hari, yaitu vitamin B dan C tadi, itu tidak apa-apa dikonsumsi setiap hari. Oleh karena itu teman-teman kalau pakai vitamin, beli vitamin buatan pabrik, silakan dilihat cara pakainya, dosisnya seperti apa, itu ikuti saja. Tapi kalau yang pakai vitamin buatan Tuhan, nah ini ada di pepaya ini, silakan dikonsumsi setiap hari, diberikan tiap hari kepada burung anis kembangnya, berbagi dengan yang ngerawat seperti itu. Jadi itu teman-teman terkait perlu tidaknya pemberian vitamin bagi burung anis kembang kesayangan kita, baik itu vitamin yang sifatnya alami maupun vitamin yang dari buatan pabrik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang merasa cocok dengan apa yang saya sampaikan dari pengalaman saya ini, silakan di like dan di share ke teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain juga semangat memelihara burung anis kembang, burung endemik Indonesia. Salam satu jiwa anis kembang. Tadidit, krek.